Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Raja Daud. Raja Daud adalah raja kedua dari bangsa Israel. Daud bukan dari keturunan raja, tetapi kemudian dia menjadi raja Israel menggantikan Saul. Dia bukan keturunan raja, tetapi Kristus, raja di atas segala raja, berkenan memilih lahir dari keturunannya. Sebenarnya kualitas apa yang ada padanya sampai-sampai dia dipilih Tuhan sedemikian ini? Kita akan membaca dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Secara keturunan, Daud bukan keturunan raja. Secara urutan lahir, dia bukan anak sulung. Secara penampilan, dia juga tidak meyakinkan. Masih sangat muda, posturnya juga tidak tinggi besar seperti Saul atau seperti Eliab kakaknya. Tapi Tuhan memilih Daud karena hatinya. Mungkin kita juga punya banyak kekurangan secara latar belakang, secara penampilan, secara umur, secara pengalaman kita. Mungkin manusia bisa meremehkan kita, tapi Tuhan tidak melihat semua itu. Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati kita. Jangan kita mencoba mengambil hati Tuhan dengan hal-hal lahiriah yang kita miliki atau kita lakukan. Tuhan tidak tertarik dengan semua itu. Tuhan tertarik dengan hati kita. Apakah kita punya hati yang memperkenankan Dia? Kualitas hati Daud itu bisa kita lihat dalam beberapa peristiwa ya. Pertama, ketika menghadapi tantangan berupa Goliat yang besar dan kuat. Dia begitu kecil dan lemah. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Dia berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Kita melihat bahwa dalam kesulitan, dalam tantangan yang Daud hadapi, dia selalu percaya, selalu bersandar kepada Tuhan. Hati yang percaya dan bersandar. Ketika menghadapi Raja Saul yang cemburu kepadanya dan hendak membunuhnya, Saul mengejar untuk membunuh Daud. Tetapi ketika Daud punya kesempatan untuk balas, untuk membunuh Saul, dia tidak mau melakukannya. Karena katanya, Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi kita lihat hati dari Daud. Sungguh hati yang menghormati Tuhan dan menghormati orang yang diurapinya. Hati yang tidak menyimpan dendam, hati yang tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dia serahkan semua itu kepada Tuhan. Ketika Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegurnya. Nathan menegur melalui cerita perumpamaan bahwa ada seorang kaya raya, tapi dia rakus dan egois. Dia kedatangan tamu, tapi dia tidak rela mengorbankan kambing dombanya untuk menjamu tamu. Kemudian dia merampas anak domba milik seorang yang miskin. Ini sungguh tidak pantas. Dan Raja Daud itu menjadi sangat marah mendengarnya. Dan dia mengatakan bahwa orang itu harus dihukum mati. Dan kemudian Nabi Nathan mengatakan, "Rajalah itu orangnya." Terus Daud dikatakan seperti itu, dia bagaimana? Dia ditegur dosanya seperti itu, bagaimana dia? Seketika itu juga Raja Daud mengatakan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Jadi dia tidak mengelak lagi. Dia tidak membela diri lagi. Dia tidak menutupi lagi kesalahan dengan kesalahan yang lain. Sekarang dia menerima teguran ini. Dia punya hati yang lembut untuk ditegur. Dia langsung mengakui dan dia bertobat. Kualitas-kualitas hati seperti inilah yang Tuhan lihat pada Daud. Memang dia tidak sempurna, tapi dia punya hati yang berkenan kepada Tuhan. Daud punya banyak tantangan, tapi hatinya mau bersandar, mau percaya.
menghormati Tuhan. Dia bisa jatuh dalam dosa tapi lembut hati menerima teguran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga punya banyak tantangan dalam hidup sehari-hari, bukan? Tantangan dalam rumah tangga kita, kerjaan kita, relasi kita dengan orang lain, masalah kesehatan kita dan sebagainya. Itu semua seperti raksasa Goliat yang besar di hadapan kita. Maukah kita juga bersandar dan percaya kepada Tuhan? Tuhan tahu semua pergumulan ini. Tuhan sedang mencari dan menanti hati yang mau datang, percaya, serahkan kepadanya dan mengandalkan Dia. Saudara, dalam dunia yang berdosa ini, kadang-kadang kita sesama orang berdosa, sengaja atau tidak sengaja kita itu saling menyakiti. Ketika kita mendapat perlakuan tidak baik dari orang lain, bagaimana hati kita? Apakah kita punya hati yang rasanya mau membalas dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan itu? Mari kita belajar juga seperti Raja Daud. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Biar Tuhan yang mengurus, tetapi kita belajar serahkan kepada Tuhan. Saudara, kita juga adalah orang penuh kekurangan. Kadang kita disakiti, kadang kita menyakiti. Kadang orang berdosa terhadap kita, kadang kita berdosa terhadap orang lain. Terkadang kita jatuh. Mari kita punya hati yang lembut untuk ditegur oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah menegur kita, kita bertobatlah. Dia Tuhan yang melihat hati. Dia tahu kalau kita itu sungguh-sungguh bertobat. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Marilah kita menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Selalu percaya, bersandar kepada Dia. Hati yang murni tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Hati yang lembut ditegur, dikoreksi, dan terus diperbaharui oleh Tuhan. Seperti Raja Daud. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kasihalah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski